Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah akidah. Tema pembahasan kita hari ini adalah keyakinan dasar atau keimanan dasar ilahiyah. Baik ya teman-teman sekalian, topik pembahasan kita hari ini adalah keyakinan dasar ilahiyah atau ilahiyah ya, sama saja ya. Nah, di dalam PowerPoint ini yang saya jelaskan ini adalah poin-poin pentingnya saja ya yang saya rangkumkan di sini. Jadi poin-poin pentingnya yang sangat prinsipil ya yang saya ambil. Jadi penjelasan lebih lengkapnya nanti ada di dalam materi tertulis, dan nanti kalau ada yang belum jelas kita juga bisa tanya jawab ya melalui kolom komentar di bawah video ini nanti setelah saya upload ataupun melalui WA. Baik. Nah, oke, teman-teman sekalian, keyakinan dasar ilahiyat. Nah, materi ini tentu saja akan membahas ya keimanan atau keyakinan dasar yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Tuhan. Namanya ilahiyat. Ilahi artinya adalah Tuhan. Ilahi berarti juga di situ Allah. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa yang akan kita bahas adalah hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan yang lalu saya akan ulas sedikit ya, ini penting untuk mengingatkan kita ya. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas pengertian akidah. Saya harap teman-teman sudah memahami ya semuanya ya, jangan sampai di pertemuan ini ada yang malah belum membaca materi yang lalu. Ada juga videonya sudah saya jelaskan ya. Saya jelaskan dengan rinci apa itu akidah ya, mulai dari yang umum sampai pada yang khusus. Yang khusus itu apa? Yang khusus adalah pengertian akidah menurut Islam atau akidah Islamiyah ya. Akidah kan banyak ya. Pas kita bahas di awal ya, di pertemuan kemarin kan akidah itu banyak, karena akidah itu kan bahasa lainnya kan ideologi ya, ideologi. Jadi akidah itu bukan hanya Islam, tapi meliputi juga keyakinan-keyakinan lain yang di luar Islam. Nah, yang akan kita bahas tentu saja dalam perkuliahan ini, termasuk dalam pertemuan ini adalah akidah Islam, akidah Islam. Nah, oleh karena itu saya kutipkan pada definisi yang terakhir ini ya. Ingat kembali pertemuan kemarin, definisi terakhir adalah akidah Islam adalah keyakinan dasar yang terdiri dari nilai-nilai, prinsip-prinsip dan cita-cita yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah yang diyakini secara mendalam sehingga menjadi dasar dan mempengaruhi sikap serta perilaku seorang muslim. Oke ya, seperti itu ya. Saya akan jelaskan lagi sedikit ya supaya nanti teman-teman betul-betul paham ya. Di sini ada kata-kata kunci, keyakinan dasar ya, basic belief ya. Berarti ini adalah keyakinan yang paling utama, yang paling pokok. Oke. Nah, teman-teman di dalam pikiran teman-teman itu punya keyakinan banyak ya di atasnya. Oh, yakin bahwa teman saya akan hadir ke rumah saya besok, itu juga keyakinan. Ya. Tapi itu bukan yang dasar. Jadi di bawah keyakinan-keyakinan kita ya, ada prinsip-prinsip kita di dalam pikiran kita ini, ada cita-cita, ada prinsip-prinsip, macam-macam sekali itu. Oh, saya kuliah itu harus selesai dalam 4 tahun. Apakah itu prinsip? Ya, itu prinsip. Betul. Tapi itu bukan prinsip yang paling dasarnya, gitu ya. Bukan yang paling dasarnya. Itu dibangun di atas prinsip yang paling dasar. Oke. Jadi akidah itu adalah prinsip yang paling dasar. Nah, prinsip yang paling dasar itu nanti akan mempengaruhi prinsip-prinsip di atasnya. Ya, seperti itu.
Jadi ini penting ya, kenapa ada kalimat keyakinan dasar. Teman-teman harus paham kalimat ini. Jadi bukan sembarang kata-kata ya, tapi Anda memahami bahwa keyakinan dasar berarti memang yang paling dasarnya, di atasnya baru keyakinan-keyakinan lain. Nah, isinya nilai-nilai, prinsip-prinsip, cita-cita, ya kurang lebih seperti itu ya. Yang paling utama yang ada dalam pikiran kita kan nilai, soal baik, soal buruk, ya. Soal bagaimana prinsip hidup kita ya, dan cita-cita, keinginan-keinginan kita di masa yang akan datang, kan itu yang ada di sini ya. Nah, tapi bukan sembarang ya, bukan sembarang prinsip, bukan sembarang nilai, bukan sembarang cita-cita. Prinsip ini, cita-cita ini adalah sudah didasarkan atas Al-Quran dan As-Sunnah, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Terus ada kalimat di sini secara mendalam, perhatikan ya, ini mesti paham. Jadi bukan hanya dihafal kata-kata ya, tapi setiap kata-kata dalam definisi ada definisi ini, ada maksud tertentu yang harus paham. Secara mendalam, diyakini betul, sangat yakin, sangat tertanam dalam benak kita, dalam pikiran kita ya. Kalau orang psikologi bilang sudah masuk ke dalam alam bawah sadar. Oke. Nah, keyakinan yang seperti itulah yang dapat mempengaruhi perilaku. Kalau hanya tipis-tipis saja kita yakin pada Allah, yakin, tapi tipis-tipis kan banyak ya orang yang percaya kepada Allah, percaya tapi nggak sholat, kan ada banyak malah ya. Nah, itu berarti keyakinannya nggak mendalam tuh, ya kan? Itu tipis-tipis saja, makanya tidak mempengaruhi perilaku. Perhatikan ya. Oke ya, pay attention ya. Jadi secara mendalam ini penting. Jadi keyakinan itu betul-betul teryakini secara mendalam. Nah, sehingga ini kemudian di kalimat berikutnya, perhatikan, mempengaruhi sikap dan perilaku seorang muslim. Oke, sampai di sini ini sebenarnya mereview yang lalu ya, tapi supaya teman-teman ingat dan paham ya selanjutnya. Baik, nah teman-teman sekalian, ini ya definisinya ini, keyakinan dasar. Nah, pertanyaannya adalah apa isi dari keyakinan dasar itu, ya kan? Isinya apa saja? Apa yang harus ada dalam pikiran kita? Keyakinan-keyakinan itu macam apa? Dan bagaimana bentuknya dalam pikiran kita itu? Nah, kemarin kita sudah jawab itu melalui ruang lingkup. Ruang lingkup akidah. Ruang lingkupnya ada 4. 4 itu apa aja, Safira? Pasti. Safira, 4 itu apa saja? Ruang lingkupnya? Halo? Halo? Halo ya, pas respon ya, supaya waktunya nggak habis. Safira, 4 itu apa saja? Apa Pak tadi Pak? Ruang lingkup akidah ada 4, apa saja? Tauhid ya Pak? Jangan pakai tauhid lagi, kemarin pakai ilahiyat, itu apa? Ilahiyat, terus rububiyat. Enggak rububiyat, itu nanti tauhid. Ilahiyat, nubuwat, ya, samiyat, ruhaniyat, ya, ada 4. Ingat, nah nanti lihat lagi ya, jangan sampai. Ini materi saya memang sederhana ya, tulisan saya juga nggak banyak, tapi harus dikuasai di luar kepala, bukan dihafal tapi difaham. Nah, karena itulah maksud saya ya, pendek-pendek tapi teman-teman harus paham betul gitu ya. Itu ya, nanti lihat lagi yang masih lupa tuh. Jadi ada 4 nih, kalau kita pembagiannya pakai 4. Nah, biasanya kita ngaji pakai rukun iman ada 6. Nah, di kuliah ini kita mau pakai 4. Jadi, isi dari yang harus ditanam sebagai basic belief ya, keyakinan dasar di dalam pikiran kita, hati kita itu ada 4. Yang pertama adalah ilahiyat. Oke. Nah, hari ini kita akan pelajari itu. Ilahiyat. Bagaimana itu ilahiyat? Apa itu ilahiyat? Bagaimana menempatkan dalam pikiran kita secara baik sehingga itu ada dalam pikiran kita dan diyakini secara mendalam, kemudian menjadi pengaruh terhadap sikap dan perilaku kita. Oke, kita mulai bahas ilahiyat. Nah, ini dia ilahiyat. Ilahiyat adalah mengenal Allah, mengenal Tuhan, ya. Oke ya, mengenal Tuhan. Nah, di dalam ilahiyat ini ada beberapa hal penting. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenal Allah. Oke ya, mengenal Allah, Tuhan Allah. Nah,
sama seperti mengenal manusia ya, sama seperti mirip-mirip lah kurang lebih supaya mudah dipahami begitu ya, supaya mudah dipahami. Sebenarnya apa yang harus kita kenal pertama kali? Tentu saja nama, betul ya. Ada dua hal kalau teman-teman kenalan dengan orang, ya berkenalan dengan orang itu ada dua hal penting. Kalau nggak bisa bicara banyak-banyak ya, waktu terbatas, ada dua hal penting yang harus teman-teman tahu ketika bertemu orang. Apa tuh? Pertama nama, ya kan? Namamu siapa? Ya kan? Yang kedua apa? Yang kedua kalau mau simple nomor telepon. Ya kan? Beres. Ya enggak? Beres tuh. Yang lain-lain nggak terlalu penting karena mungkin waktunya mendesak umpamanya ya. Kalau kita sudah tahu nama dan tahu nomor telepon, itu nanti mudah. Kalau ada yang kurang-kurang kita tinggal telepon. Betul ya? Kita tinggal telepon aja kan? Oke. Nah, mari kita padankan ini dengan kita mengenal Allah. Mengenal Tuhan berarti yang pertama kita ingin tahu juga nama Tuhan. Nama Tuhan kita siapa ya? Nah, di dalam surat Toha, surat 20 ayat 14, Tuhan telah memberitahu secara langsung dalam ayat sucinya, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Oke. Ini saya terjemahannya, sesungguhnya saya Allah. Jadi jelas sekali Allah di sini sudah memperkenalkan namanya secara langsung bahwa Tuhan kita namanya Allah, jelas. Oke ya, jelas sekali di sini. Sudah, kita nggak ada ragu lagi nama Tuhan. Dan ini Tuhan sendiri yang beritahu ya, bukan kata orang. Orang boleh ngarang nama Tuhan ini dan itu. Tapi itu bukan kata Tuhan, boleh salah. Ini yang bicara langsung Tuhan, memperkenalkan dirinya, Innani Allah. Nama saya Allah. Oke. Dan ini ada dua hal penting. Di sini satu, nama saya Allah. Yang kedua adalah bagaimana berkomunikasi dengan Allah. Artinya yang kedua, kalau ibaratnya manusia, Allah sudah berikan nomor teleponnya nih. Ya kan? Kan di sini my name is Allah. Do sholat to communicate with me, ya kan? To meet me gitu ya kira-kira ya. Jadi saya Allah, nama saya Allah. Lakukan sholat untuk menghubungiku. Jadi this is my number phone kira-kira kalau kita ya. Jadi sudah diperkenalkan namanya itu Allah. Cara menghubungi Allah itu dengan cara sholat. Oke, beres ya. Mengenal Allah ini sudah seperti itu, komplit. Jadi namanya sudah tahu, bagaimana kemudian menghubungi dia juga sudah diberitahu. Caranya adalah dengan sholat. Ya, habis itu apa? Tinggal praktek, kan? Praktek apa? Berkomunikasi dengan Allah. Artinya, semakin orang intent menelpon itu maksudnya apa? Sholat, berarti dia akan semakin kenal Allah. Ya, semakin orang itu nggak pernah sholat, malah sholat, berarti dia nggak paham tentang Allah. Iya kan? Karena cara mengenal Allah itu dengan sholat. Cara berkomunikasi dengan Allah. Simpelnya itu. Ya. Oke. Nah yang kedua, kalau kita perkenalan itu mungkin hendak bertanya, rumah di mana, alamat di mana, kira-kira gitu ya. Nah, di mana Allah, kira-kira mirip-mirip seperti itulah ya. Nah, di sini kalau ditanya Allah di mana, Allah jawab nih, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku, maka jawab saya itu dekat. Nah, kan? Allah itu sangat dekat dengan kita. Rasakan kehadirannya, gitu ya. Rasakan melalui feeling kita bahwa Allah dekat. Artinya di mana-mana kita harus bisa menangkap keberadaan Allah ya. Melihat sesuatu di situ, melihat di situ ada Allah hadir. Artinya Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu ada dalam fenomena alam ini. Melihat sesuatu kita takjub, Masya Allah, dan seterusnya. Jadi Allah itu ada di sekeliling kita. Nah, jadi tidak usah kita kemudian berteriak-teriak memohon Allah ya. Kita berdoa dengan secara khudu, ya khusyuk. Jadi kata Allah, Allah itu dekat di sekitar kita ya.
Nah, tentu kita harus menangkapnya dengan indera perasaan, indera iman kita gitu ya. Ya, jadi melihat Allah itu tidak dengan mata, tapi dengan mata iman, dengan mata hati gitu. Kalau mata hati kita mati, iman kita mati, kita nggak bisa melihat keberadaan Allah gitu ya. Bagaimana cara iman itu ada, cara Allah ada, tadi itu sering menghubungi Allah. Bagaimana cara menghubungi Allah? Dengan sholat, beres, itu ya. Nah, tuh intinya seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Nah, ini tadi tentang mengenal Allah ya, mengenal Allah. Oke, sekarang kita sudah kenal, dapat tahu bagaimana kita mendekatinya, tahu bagaimana berkomunikasi dengan Dia, ya, dan bahwa Dia itu dekat. Nah, sekarang kita bahas selanjutnya adalah tentang tauhid. Oke, tauhid ya, bagian kedua adalah tauhid. Tauhid ini berbeda dengan akidah ya. Jadi kalau ditanya akidah, jangan dijawab tauhid. Jadi jangan ngalor ngidul ya, kalau ditanya akidah apa itu sering pada ngalor ngidul. Jawab tauhid juga seperti itu. Kenapa tuh begitu? Apa materinya terlalu banyak? Nah, ini sekarang saya bikin materi yang pendek. Ya, pendek, sudah ditulis pula, mudah dikuasai, ya kan? Nah, sekarang tauhid. Tauhid itu definisinya beda dengan akidah ya. Oke. Tauhid arti letterletnya adalah esa. Nah, tauhid not only about number ya, bukan satu, bukan cuma satu. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, itu kurang pas ya. Tapi yang pas adalah ahad. Ahad itu ya itu agak beda dengan satu ya. Jadi ahad itu bukan soal hanya penjumlahan, bukan hanya soal angka ya. Nah, kalau ditambahkan lagi arti panjangnya ya, intinya adalah meniadakan saingan terhadap Allah. Jadi everything for Allah, to Allah, because Allah gitu ya. Jadi dari Allah, oleh Allah, untuk Allah gitu ya. Jadi tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Nah, definisinya ini singkat ini definisi realnya ya. Realnya tauhid adalah menjadikan Dia sebagai satu-satunya tempat menyembah, bergantung, dan mohon pertolongan. Nih. Jadi ada 3 hubungan antara makhluk dengan Allah dalam konsep tauhid itu. Yang paling pokok ada 3. Pertama soal menyembah, yang kedua soal bergantung, yang ketiga soal memohon pertolongan. Nah, ketiga hal ini selalu ada dalam diri manusia, ya, selalu ada dalam diri manusia. Artinya kalau tidak kepada Allah, maka kepada yang lain, gitu. Menyembah itu kan memuji, memuja, mengidolakan, memuja, menyembah, itu varian katanya mirip-mirip ya. Orang kalau nggak menyembah Allah, dia akan memuja yang lain. Ada yang dia puja, mungkin hal-hal mistik, mungkin uang juga yang dia puja, mungkin jabatan itu memuja juga, ya kan? Mungkin artis juga memuja. Tuh. Yang kedua bergantung. Orang itu selalu bergantung pada sesuatu, ya, selalu bergantung. Kita nggak kerasa hidup kita nyaman karena kita bergantung. Bergantung pada orang tua, bergantung pada kawan, bergantung pada uang, bergantung pada jabatan, dan seterusnya. Pada saat tempat bergantung itu tidak ada, maka kita baru terasa kehilangan, ya kan? Kan kata Oma Irama, kalau sudah tiada baru terasa, gitu ya. Jadi orang tua nggak ada, baru terasa tuh tempat bergantung. Ternyata selama ini kita tenang hidupnya karena bergantung ya. Ada kawan, ada orang tua, dan lain-lain. Nah, kalau kita nggak bergantung pada Allah, kita akan bergantung pada yang lain. Mohon pertolongan gitu ya. Orang pasti butuh pertolongan. Orang lain, pertolongan kawan, pertolongan orang tua, dan seterusnya. Oke? Nah, kalau kita
menyembah, memuja, bergantung, mohon ini kepada orang lain mengalahkan Allah, nah itu kita nggak bertauhid namanya mendoakan Allah, syirik gitu ya. Kita boleh bergantung pada yang lain tapi itu harus dibawa Allah. Number one is to Allah gitu ya. Jadi harus Allah dulu, semuanya Allah gitu. Oke? Nah, kenapa harus kepada Allah? Karena hanya Allah tempat bergantung yang tidak merugikan manusia. Ya, dan Allah nggak akan pergi gitu. Ya kan? Nah, ini udah mau habis lagi ya. Nanti kalau habis dibikin link lagi ya, ini waktunya kurang. Ya, kalau bergantung pada selain Allah, dia bakal nggak ada gitu. Kalau bergantung pada Allah, Allah selalu ada. Makanya tuh bergantung hanya kepada Allah, itu ajarannya, ya kan? Nah, jadi apa di sini? Apa-apa ingat Allah, berserah diri hanya kepada Allah, datang ke Allah, lapor ke Allah. Jadi apa-apa itu ke Allah dulu ya. Itu tauhid itu gitu ya, dalam implementasinya ya. Ke Allah dulu, datang lagi ke Allah, melapor ke Allah, ngadu ke Allah, cerita ke Allah, susah ke Allah, bahagia ke Allah. Itu implementasi tauhid itu seperti itu ya. Oke. Nah, inilah tauhid ini ada dalam surat Al-An'am ya, dalam surat Al-An'am inilah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ini singkatnya begitu ya, singkatnya seperti itu. Baik. Nah, ini implementasinya ya, nanti dibaca lagi di tulisan saya itu. Implementasinya ini kira-kira begini. Selain sholat, tadi kan sholat yang pokok ya. Selain sholat kita juga membiasakan. Ini sudah saya tulis. Saat memulai sesuatu, nyebut asma Allah, mengakhiri sesuatu, alhamdulillah. Terus adalah haula wala quwata illa billah ya. Terus baca istighfar kalau ada suatu salah, kalau takjub subhanallah, semua itu adalah latihan-latihan untuk membiasakan diri kita mengingat Allah. Oke ya. Jelas ini praktikable ya, mudah dipraktekkan, bisa dipraktekkan secara real. Bagaimana agar tauhid itu tertanam dalam diri kita. Oke. Nah, selanjutnya tauhid itu ada dibagi menjadi 3. Di sini saya hanya pakai 3 aja ya. Mungkin ada yang pakai 4. Ini ambil saya yang penting-penting sekali, yang prinsip ya. Jadi ekspresi ketauhidan pada Allah pada umumnya itu ada 3 ini kata ulama. Yang pertama adalah namanya tauhid ilahiyat. Ekspresi ilahiyat ini jadi yang berkaitan dengan penyembahan. Jadi menyembah hanya kepada Allah. Nah, kalau ada orang nyembah pohon besar itu menyalahi tauhid uluhiyah. Kalau rububiyat itu adalah meyakini bahwa segala urusan itu Allah ngatur, gitu ya. Jadi kita yakin dalam pikiran kita bahwa Allah itu senantiasa ikut serta dalam seluruh kejadian kita hidup ini, selalu ngatur. Artinya kalau ada orang yang meyakini bahwa sesuatu itu bukan karena Allah tapi karena usaha saya, karena rumus dunia, hukum alam, itu bertentangan dengan tauhid rububiyah. Tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah itu apa? Meyakini bahwa Allah itu yang maha kuasa, yang maha kuasa. Jadi kita meletakkan diri di bawah Allah, bahwa yang besar hanya Allah, yang paling tinggi Allah, tidak ada yang lebih hebat dari Allah, hanya Allah yang kita kagumi, gitu ya. Kita nggak bisa apa-apa kecuali tanpa Allah. Nah, itu ekspresi dari tauhid mulkiyah. Baik ya. Nanti baca lagi di tulisan saya. Iya, ternyata sudah habis ya. Baik, demikian tadi perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Marilah kita akhiri perkuliahan ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.